Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang berbunyi, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba, an umrihi fima abnah, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina tasabah, wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Di hari kiamat nanti, di yaumil mahsyar, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Di antaranya adalah umurnya, kemana ia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan. Kemudian yang ketiga, dari mana dia memperoleh harta dan kemana dia membelanjakannya. Dan yang terakhir adalah jasadnya sampai tua renta, untuk apa ia gunakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama disebutkan an umrihi fima afnah. Untuk apa umur kita dihabiskan? Hidup kita di dunia ini ada batasnya, dibatasi oleh waktu. Suatu saat kita akan meninggalkan apa dan siapa saja yang sangat kita cintai dan sangat kita sayangi. Kita pun tidak tahu berapa tahun menikmati hidup di dunia ini dan sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Rasul selalu mengingatkan kepada kita bersama bahwasanya apabila kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairan nas qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nasi man tala umruhu wa sa'amal. Bahwasanya sebaik-baik manusia apabila diberi umurnya panjang, amalnya banyak, dan sejahat-jahat manusia diberikan Allah umur panjang tetapi amalnya sangat sedikit. Kami ingatkan kembali bahwasanya tidak akan bergerak kaki seorang di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, dengan panas yang tiada tara sebelum ditanya 4 hal. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan kepada kita bersama. Ilmu yang kita dapatkan, apakah sudah kita amalkan? Pertanyaan yang ketiga, bahwasanya ini adalah yang paling ekstrim sekali bagi kita bersama, yang kadang melupakan diri kita. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang dari mana harta yang kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang. Kita menjadi kaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diperintahkan untuk memakan dan meminum apa yang halalan thayyiban. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pada suatu hari ada orang yang kaya raya, kalau zaman sekarang konglomerat, hartanya banyak. Ketika usianya telah senja, dia panggil anak yang paling tua, wahai anakku, aku insya Allah kemungkinan besar akan meninggal dunia. Sanggupkah engkau menemaniku di alam barzakh ketika bapakmu ini dikubur selama 40 hari? Kamu akan mendapatkan warisan setengah dari harta ayah. Kata anaknya, saya tidak sanggup ayah kalau menemani ayah di kuburan selama 40 hari. Coba tanyakan kepada adik-adikmu. Sang kakak pun bertanya besoknya kepada adiknya, wahai adikku, ayah berwasiat. Dia nampaknya sudah berpikiran untuk meninggal dunia. Seandainya dia meninggal dunia, siapa di antara kalian yang sanggup menemani ayah ketika dikubur
mulai hari pertama sampai hari ke-40. Oh kakak, apa kamu sudah gila? Saya suruh menemani ayah di dalam kuburan selama 40 hari. Aku ikut mati. Saya tidak sanggup. Kalau tidak sanggup akan saya sampaikan kepada ayah. Akhirnya sampaikan kepada ayah. Anak-anaknya termasuk istrinya tidak sanggup untuk menemani ayahnya dalam kubur. Dengan ganjaran akan mendapatkan warisan separuh dari harta yang dimiliki ayahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi melalui ajudannya dia umumkan seantero negeri bahwasanya nanti apabila si A ini yang kaya raya meninggal dunia, siapa yang sanggup menemaninya di alam kuburnya selama 40 hari, dia akan mendapatkan separuh harta. Alhamdulillah ada seorang miskin yang sangat miskin, bahkan di dunia ini hanya memiliki satu buah kampak. Dia mendengar itu dan bergegas melapor bahwasanya saya siap untuk menemani ayahmu ketika meninggal dunia selama 40 hari. Apa yang terjadi? Pada suatu hari dia meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, dia dikuburkan dan kuburan dihias serba mewah untuk tempat jenazah, tempat yang menunggui, dan makanan pun telah disiapkan di dalamnya. Dia dikubur di dalamnya. Setelah dikubur, para penziarah, para pelayat kembali. Setelah 7 langkah melangkah pulang, datanglah suara malaikat mungkar dan nakir. Ketika itu dia menghampiri, mendekati jenazah orang kaya ini. Tapi apa dikata? Seorang miskin dengan setianya membawa kampaknya. Kemudian dia menjauh. Oh, ini ada malaikat mungkar dan nakir. Kemungkinan akan menanyai si jenazah. Oh, di luar dugaan, dia tidak menghampiri jenazah, bahkan mengejar mendekati seorang yang miskin ini yang hanya memiliki kampak dan selalu memegang kampaknya. Itulah harta satu-satunya. Wahai, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Saya menemani jenazah ini, dan insya Allah imbalannya separuh dan hartanya akan diberikan kepada saya. Kalau demikian, kamu punya harta apa? Saya tidak punya harta, miskin ini. Apa yang ditanya itu? Tidak punya harta apa-apa. Saya hanya punya satu buah kampak. Terus ditanya, di mana kamu peroleh kampak ini? Dia pun menjawab, aku beli di pasar, wahai malaikat. Kemudian malaikat pulang kembali. Besoknya datang lagi, menghampirinya, tidak menanyai si ahli yang meninggal dunia, tetapi bertanya kepada si miskin tadi. Saya, malaikat, masih akan bertanya seputar kampak. Apa yang kau gunakan kampak ini? Kata si miskin, saya gunakan untuk menebang pohon di hutan Balantara. Ada yang punya? Tidak ada yang punya. Kemudian malaikat pun pulang lagi. Besok datang lagi. Setelah datang lagi, lah menghampiri si miskin tadi. Kemudian bertanya lagi, kamu cari harta dengan kampakmu, kamu jual, kau potong, kemudian kau timbang, sama apa tidak? Kata si miskin, tentunya tidak. Saya potong tidak sama rata, kalau ditimbang pun tidak sama rata. Kau jual kemana? Jual ke pasar. Pulang lagi. Kemudian besok datang lagi, bertanya seputar kampak. Sampai kapan? Selama 39 hari pertanyaan terhadap harta yang dimiliki si miskin, sebuah kampak. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, kalau sudah dapat uang kemana dia belanjakan dan untuk apa. Dan di hari ke-40 pada pagi harinya dia pun datang kembali. Setelah itu apa yang terjadi? Malaikat bertanya, wahai si miskin, saya masih ingin melanjutkan pertanyaan seputar kampak. Si miskin rasanya tidak sanggup lagi jawab. Dia telah ditebarkan, dihantam dengan pertanyaan seputar kampak. 29 hari sudah pusing dengan harta yang hanya satu buah kampak. Dia pun membuka pintu dan keluar. Ketika keluar, dilihatnya apa yang terjadi. Anak-anaknya dan orang telah menantinya bahwa si A masih hidup dan keluar dari kuburan.
Dia pun menjerit, melemparkan kampaknya. Ambillah kampakmu ini, aku tidak sanggup lagi, dan harta yang diberikan kepada saya, ambillah. Hanya sebuah kampak saja, saya tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah wa an jismihi fi ma ablah. Kemana jasadmu dipergunakan? Kemana saja jasad yang elok ini, yang ganteng ini, yang cantik ini, yang gagah ini kita pergunakan?